Ketemu lagi, tapi di video kali ini izinkan saya review korek Sipo peninggalan dari opa saya, engkong saya. Ini dibeli di tahun 90-an, mungkin 8990, seharga Rp32.500 di toko Rame di Yogyakarta. Korek ini sama engkong saya dipakai selama mulai dari beli sekitar tahun 90-an sampai akhirnya beliau meninggal di tahun 2003. Beliau perokok berat, sehari 4 bungkus Jisamsu. Oke, ini koreknya penampakannya seperti ini. Sayang ini dari box dan warranty tidak berhasil saya temukan. Dan ini saya coba searching, browsing juga agak susah. Ini namanya Sipo apa, dan di tahun-tahun di era ini belum ada barcode-nya. Oke, ini kayak gini. Ini dicat warna biru gitu, cat atau airbrush atau apa istilahnya. Saya juga kurang paham namanya apa ini kalau yang di era ini. Ini kita lihat di stemnya, di bawah markingnya. Ini agak kurang jelas, tapi di sini sepertinya huruf L. Ya, ini sepertinya huruf L. L merujuk pada bulan Desember. Terus untuk di sini ini sepertinya V atau Romawi 5, di mana 1984 tambah 5 merujuk pada 1989, bulan Desember tahun 89. Cuman ini payahnya, saya nggak sukanya Sipo yang dicat tuh kayak gini nih, ngelupas kayak gini nih pada akhirnya. Dan ini di bagian sini agak mengkilap kan. Nah, ini ngelupasnya juga barusan ini, kalau di keruk gini bisa ngelupas lagi nih kadang. Tuh kan. Nah, ini satu-satunya kekurangan dari Sipo yang tipe pakai cat gini nih. Ini juga alamat ngelupas lagi nih ntar. Oke, ini dari segi bentuk nggak beda banyak sama yang sekarang yang original. Ini 5 pengait, engsel 5 pengait atau 5 hinge barrel. Aslinya juga tertutup cat, tapi ini karena ya buka tutup ngelupas. Bagian dalam masih kayak gini, sama, beda nggak banyak. Ini untuk roda juga motif giginya masih sama. Juga motifnya juga masih sama seperti yang sekarang. Ini salah satu istimewanya Sipo nih ya. Kira-kira dipakai selama 13 tahun dengan 4 bungkus rokok per hari, yaitu 4 kali 12, 48. Buka tutup setiap hari 48 kali selama 13 tahun. Dan ini bunyi celingnya juga masih nyaring, masih kenceng. Ini istimewanya Sipo. Per di sini juga masih keras.
Ini istimewanya Sipo terutama Sipo yang dulu, yang seri-seri 90-an, dimana ini yang saya pakai 2004 juga. Nah, udah nggak suara nih. Tapi ya ini pemakaian 20 tahun. Ini di bagian ini sepertinya sudah mulai kendor juga. Di bagian hinge, di bagian pengait engselnya ini juga udah mulai penyakitan. Pastinya ini cam juga udah kendor. Ikonik banget ya Sipo ya. Ini di bagian insert juga ini ada kode V atau tahun 89. Cuman ini sepertinya mereka nggak kasih kode bulan. Ini saya senengnya insert lama itu di bagian ini nggak ada polisi tidurnya. Jadi copot pasangnya relatif ringan. Ini dipakai 13 tahun juga masih rapet, nggak kendor, nggak kocak. Atau belum kali ya. Cuman ini udah kelihatan ada gores-gores. Ini bagian dalamnya. Itu kelihatan tuh tandes hurufnya sampai sisi sebaliknya. Ya di era ini Sipo KW ada, cuman nggak ada tulisan di bawah. Dan itu kelihatan banget, kasar banget. Terus ini Sipo ini ada sedikit cerita yang menurut saya relatif lucu dan unik juga. Jadi gini, itu waktu sekitar tahun 96, saya SMP kelas 1 kalau nggak 2. Itu waktu kan pramuka ya, pramuka camping. Namanya camping kan mesti nanti ujung-ujungnya ada acara api unggun segala ya kan. Saya pinjam korek ini dari ngkong saya bawa. Dan bener, waktu camping malamnya suruh bikin api unggun. Dan itu kakak pembinanya, guru-guru udah pada ngerti, anak-anak pada nggak mungkin bawa korek ya kan. Diajarin buat api memang, tapi buat api dengan cara ala manusia purba itu. Jadi pakai kayak kayu gini disuruh gini-gini itu loh. Susah banget kan. Kebetulan saya punya korek Sipo lain cerita. Ya kan, lainnya pada api belum jadi. Ya udah, grup saya yang pertama kali jadi ya kan. Mana itu anginnya kenceng, udaranya relatif agak lembab di Kaliurang itu waktu. Yang lainnya pada nggak punya korek nggak jadi, saya punya Sipo mau ada angin juga cuek-cuek aja. Angin kenceng juga tetap jalan aja. Akhirnya udah jadi, api udah jadi, udah mulai masak. Gurunya nyamperin kakak pembina, loh ini udah jadi, itu lainnya pada belum. Iya pak, ini tadi saya pancing pakai kertas jadi cepet, dia bilang gitu. Cuman itu waktu saya habis nyalain, ini Sipo ini sekalipun dibuka pelan-pelan gini tetap bunyi. Nah saya dulu waktu itu nyalain juga sambil diam-diam kan, takut ketahuan kalau bawa korek curang kan. Ini terus saya nyalain, saya tutup diam-diam juga. Walaupun itu waktu saya juga udah curiga, ini kayaknya gurunya merhatiin ini. Kayaknya ketahuan ya kan. Tapi untungnya nggak ada apa-apa. Malam itu ya udah. Besoknya guru saya nyalain rokok. Tapi korek tokai itu korek gas.
mati, gasnya habis. Nah, saya dipanggil, kamu punya korek kan, pinjem sini. Enggak pak, saya enggak bawa korek, saya bilang. Alah udah tadi malam aja kamu pakai korek Sipo kok. Aduh, dia nyebut Sipo itu kayaknya dengar suaranya waktu saya buka ini. Enggak saya sita. Ini bapak mau nyalain rokok. Korek bapak gasnya habis, enggak saya sita, pinjem aja. Oh iya pak, ya akhirnya saya kasih. Dia pakai buat nyalain rokok, ya udah habis itu balikin lagi. Cuma dia sempat lihat-lihat sebentar. Ini Sipo asli nih. Dia nanya, "Wek sopo?" "Punya engkong, Pak." "Nyoh, ojo hilang." Cuman bilang gitu. "Oh ya, nggih, Pak." Udah saya masukin kantong. Selang beberapa tahun kemudian, saya ketemu lagi sama guru saya di mall, Malioboro Mall. Dia lupa nama saya, tapi dia inget, kamu kan, kamu yang pramuka bawa korek Sipo kan. Nah, dia inget koreknya, bukan inget sama muridnya, malah inget koreknya. Nih, betapa ikoniknya korek Sipo, terutama suaranya nih, yang bikin kayaknya saya ketahuan itu waktu. Ini buat pemirsa yang seusia saya, ini Sipo ini dulu dibayarnya duitnya masih kayak gini. Pasti inget yang umuran sekarang 40-an, mungkin 38, 39 pasti ngalamin jajan pakai duit kayak gini. Nah, ini dulu bayarnya pakai duitnya kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini, ini ada Mike Tyson-nya di sini nih. Tuh. Ini ada jidatnya Mike Tyson. Nah, ini era-era yang kecilnya tahun 90-an ini, kelahiran 80-an yang paham. Oh ya, saya lupa tunjukin tadi. Ini sekalipun udah dipakai cukup lama, ini engselnya relatif masih kuat ketimbang punya Slim nih, udah kocak. Tapi ya 20 tahun lawan 13 tahun ya. Tapi memang sepertinya yang original ini memang dia lebih kuat karena emang engselnya juga lebih gede sih. Memang ini dia ada garansi seumur hidup. Tapi pada prakteknya dari engkong saya juga nggak pernah komplain, asal pemakaian normal, pakai 13 tahun juga nggak pernah komplain, nggak pernah ada kerusakan, paling ganti sumbu. Saya juga pakai 20 tahun juga masalahnya ganti sumbu doang. Udah ganti berapa kali kalau saya dulu, 5 apa 6 kali lupa aku. Oke, sampai ketemu di persipuan berikutnya. Buat yang ngefan sama Sipo, salam saja. Sukses selalu untuk mengoleksi. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.